Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prianto, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Kemawi, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan, yang pertama di lingkungan sekolah. 1. Memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. 2. Fasilitas murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 3. Melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu pengelolaan sumber daya di kelas. 4. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh lingkungan sekolah. 2. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. 3. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada. 4. Memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. 5. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah. 1. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. 2. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. 3. Kerjasama dengan pihak luar, misal lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan lingkungan. 4. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial, pemanfaatan dana bantuan BOS, bantuan operasional sekolah,
Untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Hubungannya dengan modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Hubungannya dengan modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Hubungan modul 2 dengan modul 3.2. Hubungannya dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Dengan modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hubungannya dengan modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Keterkaitan dengan modul lain, modul 3.1 dengan modul 3.2, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Before. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain. Yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. 4, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.